Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya ya. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini juga dibuat tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, kita di sini belajar berbenah jiwa, belajar untuk menjernihkan lahir dan batin kita. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna terbebas dari dosa 100% ya. Tapi dengan kita belajar berbenah ya insya Allah seperti halaman rumah yang berserakan sampah, noda, debu atau apapun, kotoran apapun gitu kan. Tapi kalau kita rajin menyapu, rajin ngepel, tentu halaman rumah itu pun dan isinya itu bersih, jernih gitu kan. Terus nyaman gitu, terus tata letaknya juga rapi gitu ya. Jadi hati kita juga perlu pembenahan setiap harinya gitu. Nah, baik, kita langsung saja melanjutkan pelajaran yang session kemarin ya. Maksudnya yang minggu lalu saya bahas itu bahwa tentang guru jati itu bisa kita temukan melalui jalan pembenahan jiwa, pembenahan hati, bedah jiwa gitu kan, menghapus membersihkan dari dosa-dosa lahir dan batin, serta menjalankan ibadah-ibadah batin. Dan juga yang kedua dengan jalan zikrullah ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu melalui jalan menjaga sholat. Nah, menjaga sholat itu bagaimana? Jadi kita memang banyak tentu sebagai seorang muslim itu kita semuanya ya kebanyakan dari kita lah ini ya, kita bicara yang rajin sholat gitu kan. Memang kita itu rajin sholat, kita itu istiqomah sholat, tapi apakah kita mampu menjaga kehusuannya atau menjaga kualitas sholat itu dengan baik gitu kan, yaitu khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu kan hikmat yang ada kita dan Allah gitu kan, tapi dalam batin gitu kan. Atau kata lainnya itu ya Allah bertemu dengan dirinya, itu bahasa tauhidnya, tapi ini dalam batin saja. Nah, itu kan kalau kita sudah bisa seperti itu bisa bertemu dengan guru jati di dalam jiwa kita, di dalam hati kita gitu kan, dalam batin kita gitu. Tapi apakah kita mampu menjaga sholat tersebut di setiap harinya atau setiap waktu kita sholat gitu kan. Jangan-jangan sholat kita itu masih memikirkan hal duniawi, masih memikirkan pekerjaan, atau misalkan masih memikirkan kehidupan anak-anaknya gitu, yang misalkan yang belum nurut atau yang belum taat, atau mungkin yang bagaimana perilakunya gitu kan. Nah itu, atau masih memikirkan barang yang hilang pada saat sholat kita ingat gitu kan. Nah itu hati-hati, walaupun itu sebuah ibaratnya intuisi, tapi jangan sampai kita lagi sholat itu ingat sesuatu yang hilang itu beralih kehusuan kita itu kepada objek tersebut gitu. Itu jangan sampai ya, berarti itu kita belum bisa menjaga sholat kita gitu. Artinya kita bisa menjaga itu yang mampu menjaga kehusuan di dalam sholat gitu. Artinya merasakan kehadiran Allah dalam batin kita pada saat sholat, yang ada hanya Allah gitu. Jadi
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu kan. Sesungguhnya ibadahku gitu kan, sesungguhnya sholatku, ibadahku gitu kan, dan hidupku dan juga matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Allah ya robbal alamin gitu, Allah Tuhan semesta alam gitu. Nah tapi apakah dengan bacaan tersebut tanpa disertai hadirnya hati gitu, apakah sholat kita terjaga gitu kan? Nah disitulah pertanyaannya, dan disitulah kita harus mampu merenungkan dan mampu bercermin diri gitu. Apakah sholat kita itu sudah benar-benar khusyuk seperti yang kita ucapkan dalam kalimat pembuka gitu kan, dalam doa iftitah gitu kan? Jangan-jangan masih belum. Nah disitu kalau kita sudah mampu menjaga, mengistiqomahkan kehusuannya gitu kan, dan menyerap doa tersebut itu gitu dengan segenap batin kita gitu, bahwa sholat kita itu, ibadah kita itu hanya untuk Allah gitu kan, dan hidup mati kita itu hanya untuk Allah gitu. Nah itu kalau sudah bisa seperti itu, istiqomah terus seperti itu, setiap sholat benar-benar dijaga. Nah itu bisa juga kita temukan guru jati kita di dalam jiwa kita. Makanya tidak heran kenapa kok seseorang yang bukan ahli tasawuf tapi memiliki intuisi yang tajam gitu. Dia bukan seorang ahli tasawuf dan bukan seorang yang ahli dikir yang setiap saatnya gitu ya, yang setiap detiknya gitu. Tapi kok intuisinya bisa tajam, terus kehidupannya itu kayaknya tenang, damai gitu. Nah itu bisa jadi orang tersebut walaupun masih dalam ahli syariat, jadi sholatnya itu benar-benar benar-benar dijalankan kehusuannya itu gitu. Jadi untuk mendapatkan guru jati ini tidak harus selalu menjalani ilmu tasawuf saja memang, tapi memang harusnya seperti itu. Lebih sempurna memang mengikuti jalan tasawuf, tapi ini kan saya sedang membahas tentang sholatnya gitu kan, bahwa guru jati pun bisa kita temukan dengan jalan menjaga sholat atau menjaga kehusuan. Karena memang beberapa ini kan disebutnya itu seperti ini nih, ilmu hikmah ini walaupun misalkan tidak harus selalu didapatkan dari guru jati ataupun secara batiniah ataupun laduniah gitu kan, juga bisa dengan cara lain atau disebut dengan ilmu titen gitu kan. Jadi ilmu titen itu kan ilmu penelitian. Jadi kadang-kadang seorang ahli tasawuf itu meneliti, menelaah gitu, selain ke kedalaman jiwanya juga ke lingkungan sekitar atau orang-orang yang bisa ditemuinya gitu. Nah kita kan kadang menemui itu bukan hanya selalu lingkungan kita di golongan jamaah gitu kan, yang sesama tasawuf misalkan, tapi kita kan punya teman, punya saudara, punya keluarga, atau punya sahabat dekat, atau punya sahabat baik, ataupun orang yang kita kenal tapi non tasawuf gitu, maksudnya ahli syariat biasa gitu, hanya menjalankan syariat biasa tapi belum tasawuf, tapi kehidupannya itu nyaman, tenang, intuisinya bagus gitu kan, perkataannya selalu misalkan apa yang dia ucapkan selalu mengandung kebenaran, dan mata batinnya juga awas, tapi kok bukan ahli tasawuf gitu. Ternyata setelah diselidiki gitu, misalkan saya pernah sholat bareng sama orang tersebut, misalkan saya perhatikan gitu sholatnya itu kayaknya beda gitu. Oh berarti orang ini memang suka menjaga sholatnya gitu. Jadi sholatnya bener-bener ibaratnya itu ya khusyuk gitu, hikmatnya itu bener-bener terjaga gitu. Dan orang tersebut pun kadang-kadang ya bagus juga sih intuisinya gitu. Nah tapi mungkin orang tersebut tidak menyadari kalau dirinya itu sudah bertemu guru jati, tuh mungkin tidak akan menyadari ya gitu. Tapi wallahu alam juga, apa mungkin di belakang kita juga diam-diam mereka punya guru yang mursyid, kita juga tidak tahu kan. Tapi berdasarkan misalkan atau yang kita saksikan, memang sholatnya itu bagus gitu. Orang yang sholatnya bagus sama sholat ngalaweng itu, ngalamun gitu kan, beda. Dari air mukanya juga beda gitu, dari pancaran mata, cara menatap ke sajadahnya pun beda gitu. Jadi intinya
kalau memang kita ingin bertemu guru jati kita, ya itu kan identik dengan ketauhidan gitu kan. Selain dengan jalan tasawuf, dan itu memang satu-satunya jalan yang tepat gitu kan, ada juga yang tepat juga walaupun bukan non tasawuf gitu, yaitu menjaga kehusyuan dalam sholat. Tapi siapapun kita, selama kita umat muslim, selama kita seorang yang mukmin dan mukminah gitu kan, mukminin wal mukminat gitu kan, intinya kita agama Islam dan beriman kepada Allah gitu kan, dan mengimani rukun iman yang 6 itu, ya kita semua wajib menjaga kehusuan sholat gitu. Walaupun misalkan belum khusyuk juga tetap sah sholatnya, tapi kan kita tujuannya itu kan ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu juga sangat penting untuk kita jaga kehusuannya gitu. Oke, cukup sekian, sedikit-sedikit saja dulu ya, yang penting bisa difahami dan juga semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pada mengambil hikmah. Sehat lahir batin is the best.